A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir menuturkan bahwa suatu ketika ada yang bicara kepada hatinya, "Pulanglah ke rumahmu, simpan baik-baik harta berharga simpananmu. Sembunyikan dirimu, sembunyikan gelarmu. Buatlah dirimu seakan-akan tertidur, dan biarkan hatimu dan sirmu naik tinggi ke hariban Allah. Seraya berkata, aku tidak akan duduk dalam buku-buku hukum, tidak pula dalam buku-buku ilmu, sampai engkau balik dan meninggalkan masa kanak-kanakmu. Saat itulah engkau akan diberi baju dan diberi makan oleh Allah." Syekh melanjutkan, "Engkau inginkan hal ini, tetapi dirimu penuh dengan tabiat buruk dan hawa nafsu. Bila engkau sholat, engkau malah bertransaksi atau jual beli, makan, minum dan menikah dengan hatimu karena bisikan nafsu dan syaitan." Seorang murid bertanya, "Apa obat penawarnya ya Syekh?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Pertama, dengan membersihkan dagingmu dari yang haram dan syubhat. Obat kedua, jangan tunduk pada perintah nafsu untuk melakukan maksiat. Bila seorang hamba bimbang dan cemas menghadapi bisikan nafsu dan syaitan dalam hatinya, maka bisikan nafsu dan syaitan makin menggila. Bila kebimbangan dan kecemasannya telah mereda, bisikan nafsu dan syaitan terus merayu-rayu hatinya. Ketika tidak lagi bimbang dan cemas, ketika telah tenang dan tentram, batu dan tanah liat pun mengucapkan selamat di jalannya, turut mengokohkan dan menenteramkannya seraya berkata, 'Wahai waliullah, wahai murad Allah, wahai kekasih Allah, wahai yang didekatkan kepada Allah.'" Seorang murid menemui Syekh dan berkata, "Doakan aku, wahai Syekh." Syekh Abdul Qadir kemudian berdoa sebagai berikut, "Cukupkan dia dengan rizki darimu, sehingga tidak membutuhkan rizki dari manusia. Ya Allah, cukupkan dia dengan zikir kepadamu, sehingga dia tidak sempat memohon kepadamu karena sangat sibuk berzikir." Usai berdoa, Syekh berkata, "Bila seorang hamba tidak lagi membutuhkan manusia, ia akan kokoh masuk pintu Allah yang maha hak. Kemudian Allah mencukupkannya dengan dekat kepadanya. Apabila Allah telah mencukupkannya dengan dekat kepadanya, ia akan sibuk mengingat dan bersyukur kepadanya, sehingga tak sempat meminta kepadanya. Bila engkau menahan diri dari makan dan minum di daratan, sumber air akan keluar di rumahmu. Senjata paling ampuh yang digunakan syaitan adalah manusia. Karena itu, perbaiki hatimu, kemudian perilakumu. Kesibukan yang benar-benar dapat membuatmu lupa kepada Allah adalah kesibukan di negeri manusia yang bersifat duniawi. Keteguhan hati seorang hamba keluar dari kesibukan duniawi menjadikan orang tersebut dicintai dan dianggap baik. Ketika Yusuf alaihissalam keluar mencari ayahnya, Yakub alaihissalam, setiap orang yang melihatnya mencintai dan merindukannya. Ia diperlakukan dan bahkan dipenjara, namun ia tetap pada tujuannya, mencari sang ayah, bukan yang lain. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.